pagi-pagi makan buah cermai. Cakep. Sekali lagi ya, kurang ramai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelas 1 udah punya yayasan sendiri ya? Ya. Jadi nanti kalau saya katakan kelas 1 di motor, jawabannya apa? Semangat, istiqomah, yes, yes, yes. Semangat, istiqomah, yes, yes. Baik, kelas 1 di motor. Semangat, istiqomah, yes, yes, yes. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan hikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, majelis yang penuh hikmah, penuh berkah serta cinta akan perjuangan Islam. Selawat serta salam semoga selalu diberikan kepada manusia termulia yang membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Kepada yang terhormat Ibu Junjun, sehat Ibu, serta kepada ibu-ibu hebat hadirin yang cinta perjuangan Islam. Apa kabarnya hadirin semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026 di STKJ Coblong dalam rangka presentasi tarik kami dari kelompok 4 dengan membawakan judul Perjuangan dan Keteladanan Usama bin Zaid. Beliau menjadi pemimpin Indonesia Muda. Oleh karena itu, kita hari ini tidak hanya belajar sejarah, tapi kita juga akan belajar tentang keberanian, tentang bagaimana kita membawa amanah, juga tentang bagaimana keteguhan iman bisa menjadi. Hadirin yang berbahagia, senang sekali hari ini saya Wiwin Dayanti yang sekali membawa acara. Dan izinkan sebelumnya kami membacakan susunan acara sekaligus memperkenalkan kelompok kami. Acara akan dibuka dengan pembukaan, akan kemudian dilanjutkan dengan doa pembuka yang akan dibacakan oleh ibu ibunya. Kemudian juga tilawah oleh Ibu Rohana dan sari tilawahnya Ibu Lili. Sambutan oleh Bu Sri Mulyasi. Kemudian kita masuk ke acara inti nanti yaitu acara presentasi yang akan dimoderatori oleh Ibu Siti Hasanah dengan pemateri kita hari ini yaitu Bu Lili Sadia serta Ibu Nani Setiawati. Kemudian dan juga akan pembacaan hikmah oleh Ibu Yani Haryani dan akan ditutup dengan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ibu Iin Nur Hayati. Baik hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan alunan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Rohana, sari tilawah Ibu Lili Sukaisi. Kepadanya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu anhu
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anan beserta Ibu Diskusi. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara hari ini, marilah kita sejenak menundukkan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yang kita laksanakan diberkahi dan membawa manfaat bagi kita semua. Doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ayu Bunyana. Kepadanya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami pada kesempatan yang baik ini, kami berkumpul dalam rangka presentasi perjuangan dan keteladanan bersama kita. Kami memohon kepadamu, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat serta keberkahan dalam kegiatan kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat memahami pelajaran berharga dari perjuangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami generasi yang mampu meneladani keberanian, ketaatan, akhlak mulia, serta semangat perjuangan bersama bidai dalam membela agama. Mudahkanlah para pemadari dalam menyampaikan ilmunya dan mudahkan pula kami dalam mengajarkan serta wafil kami wakil hasan wakilna adzabannar. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Desi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tun beserta Ibu Polini saya selaku Ketua Basmati Hotel dan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sri Bunda Susanti. Alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sambutan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya hingga kami dapat menyelesaikan makalah tarik yang berjudul Keteladanan dan Perjuangan Usama bin Zaid. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Usama bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat dicintai. Beliau adalah anak dari Zaid bin Harithah, mantan budak yang dimerdekakan dan diangkat oleh anak Rasulullah SAW. Semoga melalui keteladanan akhlak, ketaatan, keberanian, serta kesetiaan Usama kepada Allah dan Rasul-Nya memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang makna dan tanggung jawab di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dalam meneladani perjuangan para sahabat dan menjadikan kita hamba yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yasi. Kali ini yang berbahagia masih semangat. Perhatiannya ya, nanti karena akan ada masuk di ujian. Ada 10 soal. Ujian kelompok Baik, hari ini yang berbahagia di dalam ini pada acara ini yang paling ditunggu yaitu presentasi makalah dengan judul Perjuangan dan Keteladanan Usama bin Zaid. Beliau adalah seorang pemuda yang berani, cerdas, dan memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Tahan dulu penasarannya, karena izinkan kami sebelumnya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu beliau adalah Ibu Siti Hasanah. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah terbiasa mengelola keluarga besar, cukup besar dengan 5 orang anak. Masya Allah. Beliau memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terbiasa mengatur kegiatan dan keuangan keluarga. Dengan latar belakang dan pengalaman tersebut, marilah kita sambut yang terhormat Ibu Siti Hasanah. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah membantu pembukaan acara. Ada bantu dulu. Belum pipit, belum merpati. Tetap tegak di atas taman. Kalau moderator terlihat cukup hari ini, itu bukan takut, cuma kesalahan. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Junjun, yang terhormat Ibu Mudarisah, Ibu Junjun, yang saya hormati narasumber Ibu Lilis Saja dan Ibu Nani Setiawati, serta seluruh hadirin santri kelas Umar bin Khattab yang saya banggakan. Senang sekali hari ini saya Siti Hasanah selaku moderator akan memandu jalannya sesi presentasi makalah pada kesempatan kali ini.
Apa kabarnya Ibu Soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Pada sesi ini kita akan menyimak presentasi makalah dengan tema perjuangan dan keteladanan Usama bin Zaid. Makalah ini membahas salah satu sahabat. Makalah ini membahas salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal karena keberanian, kecerdasan, akhlak mulia, serta semangat perjuangannya dalam membela agama Islam. Meskipun masih berusia muda, melalui presentasi ini kita diharapkan dapat mengambil pelajaran dan meneladani semangat perjuangan, tanggung jawab, serta ketaatan Usama bin Zaid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama pada sesi kali ini, yaitu Ibu Lili Sadia. Beliau adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang saat ini menjalani kehidupan dengan penuh keteguhan dan kemandirian. Selain menjabat sebagai KM atau ketua majelis ketua murid di kelas kami, beliau juga aktif bersertai beberapa majelis taklim, di antaranya Majelis Taklim Istiqomah, Nur Anisa, At-Taqwa, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, dan Al-Jihad. Membersamai pengajian ibu-ibu kader. Sosok beliau dikenal tegas, disiplin, namun tetap baik hati dan penuh penghargaan kepada sesama. Langsung saja kepada Ibu Lili saja kami persilakan untuk menyampaikan materi. Sombong ke sombong dan tidak terus kalah kirain sombong. Terima kasih kepada Ibu Siti Hasanah sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Ibu Lili Sadia, sebagai pemateri satu. Terima kasih juga kepada Ibu Mudaris kita, Ibu Guru kita, yang cantik, yang soleha, yang tidak sombong dan baik hati. Ibu Tutu, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada teman-temanku semuanya yang telah hadir di sini untuk mengikuti berlangsungnya acara presentasi ini. Apa kabar teman-temanku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, keberadaannya ada ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada pangkulan. Kang Alam terbawa ombak nak pakai celana. Yang menjawab salam berkompak hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah raja. Yang menjawab salam semoga banyak harta, berbahagia dan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tahukah juga sholawat dan salam kita akan curahkan kepada kekasih Allah tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-temanku sekalian, di pagi menjelang siang ini izinkan saya Ibu Lizadia akan memaparkan salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Mohon maaf, kami ini dari kelompok 4. Kita lanjutkan kembali. Biografi Usamah bin Zaid bin Harisah. Lahir di Mekah sekitar 7 tahun sebelum Hijriah atau 615 Masehi. Ada juga yang menyebutkan riwayat lain 10 tahun sebelum Hijriah. Beliau lahir dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya memeluk Islam sejak awal berdakwah. Ayahnya adalah Zaid bin Harisah, mantan budak yang dimerdekakan dan diangkat anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah bernama Ummu Aiman Barakah al-Habasyah, sekaligus pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Dan beliau pun Rasulullah sangat memuliakan kepada sosok Usamah Ummu Aiman sebagai pengasuhnya dengan sehingga bersabda beliau, isi sabdanya adalah, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Masya Allah, subhanallah ya, saling saking memuliakannya kepada pengasuhnya sehingga disandingkanlah Ummu Aiman ini dengan budaya tercinta. Setelah ibu dan tercinta, barulah Ummu Aiman dengan yang sabdanya tadi, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Nah, itulah sabda Rasulullah. Kita lanjutkan kembali. Usamah lahir dari dua orang yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang tuanya juga sama dicintai oleh beliau. Usamah sering dipanggil oleh Rasulullah saking mencintai, saking menyayanginya dengan sebutan Ibu Nabi atau yang artinya kekasih Nabi. Usamah tumbuh dalam asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat dicintai olehnya dan sering beliau diasuh dengan cucunya tercinta yang bernama cucunya Hasan bin Ali. Jadi bareng-bareng beliau mengasuhnya. Yang bernama apa teman-teman? Hasan bin Ali. Bukan Hasan Nasri ya, apalagi Hasan Mudin bukan, tapi Hasan Ali. Kembali lagi, Usamah tumbuh dalam perawatan beliau. Usamah bin Zaid wafat pada sekitar 60 atau 64 tahun di kota Madinah pada tahun 54 Hijriah atau 674 Masehi di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada riwayat lain menyebutkan di kota Wadi Al-Qura dekat Madinah pada tahun 58 Hijriah atau 678 Masehi dan dimakamkan di kota Baqi, pemakaman para sahabat di Madinah. Awal keikutsertaan dalam berjihad. Semangat jihad Usamah bin Zaid telah tumbuh sejak usia belia. Pada perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Usamah yang saat itu
berusia sekitar 14 tahun dan datang bersama Abdullah bin Umar dan beberapa pemuda lainnya untuk minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang. Namun Rasulullah SAW menolak permintaan izinnya karena usia mereka masih terlalu sangatlah muda. Keikut sertaan dalam medan jihad baru terlaksana pada perang Khandaq atau perang Azab pada tahun 5 Hijriah. Saat itu usianya tergenap 15 tahun. Rasulullah SAW mengizinkannya dengan kaum muslimin. Peristiwa ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap kondisi dan psikologis kapasitas pemuda ini yang bernama Usama bin Zaid, serta membuktikan bahwa perjuangan memiliki tahapan yang harus dilalui dengan kesiapan yang matang. Usama ikut serta dalam peperangan nanti sama kali, dan peristiwa ini menjadi motivasi besar Usama untuk menjalankan peperangan ayahnya ketika ayahnya Zaid bin Harisah gugur di medan perang sebagai syahid. Nah, demikianlah teman-temanku semuanya, selesailah sudah ke materi bagian pertama ini. Kita kembalikan lagi kepada moderator karena ada lanjutan yang materi yang kedua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kekurangannya dalam penyampaian materi ini. Ujuk kuliah dimakan Allah kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili saja atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kedua, yaitu Ibu Nani Setiawati. Beliau merupakan seorang perempuan tangguh yang lahir di Bandung 63 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang single mom yang telah lama menjalani kehidupan dengan penuh perjuangan demi membesarkan kedua anaknya. Selain sebagai ibu dari kedua orang anak, beliau juga merupakan nenek dari 4 orang cucu. Dengan kerja keras dan semangat yang luar biasa, beliau berjuang mengantarkan anak-anaknya menuju jenjang pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Nani Setiawati. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Yang saya hormat Ibu Yusuf dan yang saya sayangi dan cintai ibu-ibu umat Motor. Saya akan melanjutkan cerita yang tadi diceritakan oleh Ibu Lilis. Masih semangat ya Ibu ya? Saya akan menceritakan tentang kepemimpinan bersama dalam ekspedisi ke Safar. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk menyerang Muda'ah, wilayah Balkon dekat Sam, sebagai bentuk sebagai balasan atas pembunuhnya kaum muslimin
sewaktu perang Mu'tah. Rasulullah SAW menuju Usamah bin Zaid yang waktu itu berusia sekitar 17-18 tahun sebagai panglima perang. Walaupun dalam pasukan itu terdapat sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Keputusan ini menimbulkan keberatan di sebagian kalangan para sahabat. Menanggapi hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mencela kepemimpinannya, berarti kalian juga pernah mencela kepemimpinan ayahnya sebelum ini." Hadis riwayat Bukhari nomor 3730. Rasulullah SAW wafat sebelum pasukan diberangkatkan, dan Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Beliau tetap mengirim pasukan Usamah sebagai bentuk ketaatannya kepada perintah Rasulullah. Ekspedisi ini berlangsung 40 hari, dan apa yang terjadi ibu-ibu? Coba. Alhamdulillah pasukan Usamah berhasil menggetarkan Romawi dengan kemenangan besar tanpa menimbulkan banyak korban. Keberhasilan tersebut memberikan dampak psikologi yang besar, sehingga kabilah-kabilah yang tadinya berniat murtad akhirnya mengurungkan niatnya karena melihat kekuatan kaum muslimin. Ekspedisi ini menjadi kemenangan pertama kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah, dan keputusan Rasulullah untuk mengangkat Usamah adalah keputusan yang tepat. Ibu-ibu yang saya sayangi, ada satu cerita di mana Usamah pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Pada saat perang kecil di Muratot, Usamah berhadapan dengan musuh yang bernama Mirdas bin Ali. Usamah waktu itu hendak membunuh Mirdas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia tetap membunuhnya karena menyangka bahwa Mirdas mengucapkan kalimat itu hanya untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini lalu dilaporkan, dan Rasulullah sangat marah sekali pada Usamah. Beliau pun bersabda, "Wahai Usamah, wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau telah membelah dadanya dan melihat apa isi hatinya? Bagaimana engkau akan mempertanggungjawabkan di hari kiamat kalimat la ilaha illallah?" Hadis riwayat Bukhari nomor 4262, Muslim nomor 96. Peristiwa ini sangat membekas di hati Usamah, dan dia pun berkata, "Andai saja aku baru masuk Islam pada saat itu." Setelah kejadian itu, Usamah berhati-hati dalam urusan darah dan tidak ikut serta dalam fitnah yang terjadi di kaum muslimin. Nah, ibu-ibu, dari kisah ini kita bisa belajar untuk tidak menghakimi isi hati orang lain dan tidak berburuk sangka kepada hati orang lain. Mungkin sekian cerita singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat pengucapannya dalam tempat atau nama
saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Setiawati atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dari pemaparan kedua narasumber tadi, kita dapat memahami bahwa Usama bin Zaid merupakan sosok pemuda yang memiliki keberanian, tanggung jawab, kecerdasan, serta akhlak yang sangat mulia. Keteladanan beliau menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus semangat dalam belajar, berjuang, dan menjalankan amanah dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, kami membuka kesempatan kepada hadirin untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun klarifikasi yang berkaitan dengan isi makalah. Untuk menjaga efektivitas waktu, kami persilahkan 2 penanya saja. Dengan ketentuan menyebutkan nama serta menyampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Enggak, silakan. Ibu mau dipendiam semua. Tunggu cina mau bertanya. Boleh. Acung, kenalan dulu. Bu Reni. Namina bertanya ya. Namanya siapa dulu Kak Reni? Bu Reni. Izinkan ya saya bertanya. Nama Reni dari FKKD. Ini mau bertanya sebenarnya hikmah dari cerita itu dengan mengambil keteladanannya di zaman era modern ini. Ya. Belum dibaca hikmahnya, baru dibaca. Hikmahnya nanti terakhir. Lagi penanya. Oh. Silakan. Baik, hebat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuli Kusmayanti. Umur? Usia milenial. Pertanyaannya, saya pengen tahu kenapa tadi teh ada kan yang ceritanya hati-hati, ada ngebuka hatinya dibelah. Nah itu aku masih belum ngerti kenapa sampai ada seperti itu. Boleh dijelaskan kembali? Ya, terima kasih kepada Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Anda yang ulang itu? Iya, maksudnya teh apa? Hanya itu perumpamaan. Perumpamaan. Seandainya dia membelah dada, apakah Usama tahu isi hatinya? Gitu. Hanya perumpamaan saja, Bu. Di zaman sekarang nggak ada lagunya belah nada. Semoga tidak puas karena yang sempurna hanya jawaban. Oh baiklah. Jadi ketika Usama itu membunuh siapa sih namanya? Mirdas. Kan musuh. Dia sadar pernah mendengar bahwa itu di akhir kalau misalkan ayat untuk ayat itu ya, ayat. Nah, dengan kelima ucapan la ilaha illallah. Nah, karena merasa bahwa itu sebelumnya sudah salah juga, Usama itu membunuh dan karena dia musuh. Tapi di saat dia mengucapkan, dia langsung membunuh, takutnya dia pura-pura ingin ada kerelaan gitu. Karena Usama itu seorang pemuda yang gagah, bermenujudnya dengan umur 17-18 tahun ini, segala ingin tahunya, ingin segala macam kan, kalau punya 17 tahun. Nah, dia langsung membunuhnya, ketahuan, didengarkan sama dilaporkan sama Rasulullah. Nah, Rasulullah memarahinya. Dia bilang, ketika kamu membunuh sampai memerah hatinya, apakah kamu tahu isi hati yang sebenarnya? Nah, sampai di situ, Usama itu merasa menyesal. Jadi dari situ dia tidak mau menjadi pemimpin lagi sekarang bersama Muslim. Nah, itu salah satu. Kenapa? Kalau seorang pemuda misalkan sudah bertanggung jawab seperti itu,
Ya, dia udah bertanggung jawab, dia merasa bersalah. Apakah kemudian nanti dari bersalah seperti itu? Ya, Wallahu a'lam. ya, nah itu maksudnya. Jadi masalah ya. Terus siapa lagi yang punya tadi? Ya, Itu katanya. ya kan Katanya namanya kan dibaca. ya, sampai di situ katanya sampai gitu. Sampai kemudian tusukannya itu pemuda sangat kuat. Nah, itu berdoa ya semoga punya nanti pincu kita kuat. Anak ibu lagi hamil, doakan seperti sama seorang yang kakak belajar. Baik, nah itu mungkin ya penjelasannya lebih lengkap. Sekarang menjawab pertanyaan yang pertama yaitu Bu Leni, tapi akan disampaikan oleh Bu Leni. Hikmah ya seperti yang nanti katanya. Pelajaran didapat. Terima kasih kepada penanya tadi ya. Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis, maka kami tutup sesi diskusi dan tanya jawab ini. Terima kasih kepada kedua pemateri, Ibu Lili Sadia dan Ibu Nani Setiawati atas pemaparan yang sangat baik dan inspiratif, serta kepada seluruh hadirin atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan, memperkuat keimanan, serta menjadi motivasi bagi kita untuk terus meneladani akhlak dan perjuangan para sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian, berakhir sudah sesi presentasi makalah hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan sepenuhnya jalankan acara kepada MC. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa yang disampaikan hari ini. Terima kasih kepada moderator, terima kasih juga kepada pemateri, terima kasih juga kepada Ibu Rani, terima kasih juga kepada seluruh hadirin atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita semua dapat menerima dan keteladanan dari kisah tadi. Para hadirin, selanjutnya kita memasuki pada acara pembacaan hikmah sekaligus juga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Reni tadi. Sedikit menambahkan dari jawaban pertanyaan Bu Lili tadi, yang itu juga menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh suzon sama orang lain. Jadi Nabi Muhammad sangat keras sekali, jadi meyakinkan apakah kamu melihat dadanya. Jadi apakah benar-benar itu hanya sebagai melindungi dirinya. Dan itu juga berulang-ulang sama Nabi Muhammad dikatakan kepada Usama ini. Sampai Usama ini sangat merasa menyesal dan dia seandainya aku ini bukan muslim hari ini dan aku akan menjadi muslim dengan perkataan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sangat kecewa sekali dengan Usama yang menganggap bahwa itu hanya pura-pura. Meskipun sebetulnya secara kasat mata kita juga pasti kan, karena sebelumnya itu si musuhnya itu ketika Usama itu di atas unta, dia menyerang Usama itu kemudian membela diri sampai akhirnya ujung pedangnya berada di leher si musuhnya. Setelah ujung pedang berada di leher, baru dia mengatakan syahadat. Pasti kan kita juga sebagai manusia menyangkal ya hanya untuk menyelamatkan diri. Tapi Rasulullah kembali menegaskan bahwa kita tidak boleh suzon, kecuali kita sudah memegang dadanya bahwa dadanya itu memang ternyata hitam atau apa yang menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar pura-pura. Mungkin itu aja. Selanjutnya pembacaan hikmah kepada Ibu Yani Ariani, kami persilakan. Terima kasih Ibu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah Usama bin Zaid dapat kita ambil hikmahnya sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak didasarkan pada usia melainkan pada amanah, ketaatan, kapasitas. Dari teguran pada Usama dapat dipetik pelajaran bahwa manusia berhak menilai perkara yang tampak. Urusan hati dan niat seseorang sepenuhnya menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sujud dan kesampingkan sujud. Usman Hijaib menunjukkan akhlak mulia dengan mengakui kekeliruan dan bertobat. Demikianlah kesimpulan hikmah dari kisah Usman Hijaib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Ibu Ilmu Hayati kepadanya, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Menteri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yuwafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, segala puji bagimu yang telah memberi kami kesempatan menyelesaikan presentasi makalah tarik tentang keteladanan dan perjuangan sahabat Usama bin Zaid. Ya Allah, sebagaimana Engkau memuliakan Usama dengan ketaatan, keberanian, dan amanah usia muda, maka anugerahlah pada diri kami kemampuan yang sama. Jadikan kami umat yang taat kepadamu dan Rasul-Mu, berani membela kebenaran dan amanah dalam membantu. Ya Allah, berikanlah kami generasi yang meneladani para sahabat Nabi. Kuatkan hati kami untuk berjihad melawan hawa nafsu, untuk menegakkan agama dan berbakti kepada bangsa dan umat. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa tangan guru kami. Berkahilah ilmu yang telah kami sampaikan dan kami dengar hari ini. Jangan Engkau jadikan ilmu ini sebagai hujah yang membuatkan kami gagal, tapi jadikanlah sebagai cahaya dan amal jariah yang Engkau ridhoi dan Engkau belajar dengan hal kebaikan. Rabbana aqbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana, terimalah iman kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hayati. Orangnya sangat masuk akhir sampai terdepan. Amin. Hadirin semuanya, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kami laksanakan. Mudah-mudahan saya kita semua dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari Usama bin Zaid ini. Saya selaku pembaca juga mewakili rombongan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.